The last, nikah atau karir? Nikah. Nikah dulu. Nikah. Hah? Nikah. Nikah dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Open our mind. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam toleransi perdamaian, merdeka. Ya, apa kabar semuanya penonton setiap podcast Toleransi Perdamaian? Kembali lagi bersama saya, host, Biro. Dan di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Angkatan Defender, salah satu public figure di Angkatan Defender. Terima kasih. Kepada siapa? Rekan Biro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Nur Rahman bin Rahman Pina, bisa disapa Api, dan lebih populernya dikenalnya Rafli Pina. Saya seorang pria kelahiran 16 Juli 2003 dari Makassar. Ya, saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Cita-cita saya menjadi seorang gubernur. Gubernur apa ini? Makassar? Gubernur Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oh, Makassar termasuk provinsi nggak sih? Ya, Makassar kota. Oh, kota, salah. Wali kota kalau ini. Ini lebih tingginya lagi. Sulawesi Selatan provinsi. Sulawesi Selatan. Amin. Kenapa, Pi? Kok milih gubernur sih? Karena kita menjadi seorang gubernur pasti punya otoritas dan pasti punya tujuan tersendiri. Asik. Sebelum kita mulai, satu pertanyaan lagi deh. Kan Insinyur Soekarno pernah bilang ya, bermimpilah setinggi langit, ya nggak? Agar jika kita tidak mencapai langit, kita jatuh di antara bintang-bintang. Kenapa nggak langsung kita sekalian aja cita-cita saya jadi presiden Amerika misalnya, atau presiden RI? Jika jatuh kan paling minimalnya jadi gubernur. Kenapa nggak setinggi-tingginya? Ya, karena kalau untuk sementara kita bukannya bermaksud untuk rendah, tapi kan setiap umur pasti kita punya target. Bukan berarti udah top di sini udah nggak bisa naik lagi. Tapi kan intinya kita ikhtiar untuk kedepannya, hasilnya sisa kita serahkan ke Allah. Jadi bertahap mungkin ya. Kalau udah jadi gubernur bisa jadi upgrade. Ya. Kayak Jokowi sih, Pak Jokowi. Jadi perjalanan karirnya itu benar-benar bertahap, dari wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, sampai sekarang presiden RI 2 periode. Bisa lagi sih enggak ya? 2024 udah 2 periode. Udah 2 periode. Oke, Pi. Coba ada yang beda gak sih tampilannya nih? Bentar. Kelihatannya sih emang ada yang beda, apa ya? Apa? Jam kali ya? Jam. Apa ya? Enggak, udah biasa. Oke. Jam. Ini topi nih biasanya nih. Oh iya benar. Bagi kalian nih, para pemirsa, ini kenalin, namanya topi Parkesi Tel Java. Dijual di toko Al-Zaitun. Murah banget. Jadi, kualitas juga bagus banget. Nambah ganteng, iya nggak? Tahu ganteng? Iya banget. Nggak, canda. Oke, langsung aja, Pi. Mari kita masuk ke dalam topik ya. Oke. Jadi di sini Ane punya beberapa pertanyaan, Pi. Ada 6 sih kurang lebih. Silakan. Ente cuma cukup milih di antara 2 pilihan ini. Jadi setiap pertanyaan itu ada 2 pilihan. Dan ente cukup jawab cepet ya. Oke. Siap. Pertanyaan pertama, MTS atau Aliyah? Aliyah. Pertanyaan kedua, santri baik-baik atau santri spesial? Santri spesial. Pertanyaan ketiga, organisasi atau akademik? Dua-duanya. Kok dua-duanya? Oke, ntar kita bahas ya. Pertanyaan selanjutnya, antara teman atau amanah? Dua-duanya lagi. Kali ini bakal kayaknya berat banget. Oke. Udah, amanah ya. Amanah. Kali ini kayaknya nggak bakal jawab dua-dua lagi nih. Kuliah dulu atau kerja langsung? Kuliah. The last, nikah atau karir? Nikah dulu. Hah? Nikah dulu. Oke. Ayo kita langsung bahas. Kita ulas satu persatu dari awal. Okay. Tadi pertanyaan pertama MTS atau Aliyah? Api jawab Aliyah ya. Kenapa nih, Pi, bisa jawab Aliyah? Karena menurut Api pribadi memang hidup tuh dimulai sejauh ini kita kan masih
belum sampai umur 2 kepala. Tapi menurut analisa sementara, Api ngerasa kalau hidup baru dimulai itu ketika kita masuk aliyah. Cuman menurut Syekh kan bahkan masih umur 40. Berarti hitungannya kita masih anak kecil. Kalau Iya. untuk menurut Tapi Syekh. kalau kata Syekh, life begin after 70. Oh, 70. Benar nggak? 70 kan? Iya, Hidup dimulai saat umur 70 kan. Oh, nih kan masuk aliyah ya. Berarti selama kenangan MTS Api itu biasa-biasa aja, datar-datar aja. Atau gimana nih? Sebenarnya enggak juga sih. Ya, tapi kan ada hal baik buruk yang kita terima ketika sanawiyah. Tapi baiknya bisa kita ambil, buruknya juga kita ambil. Cuman jangan diterusin kalau buruknya. Kalau perbandingan kehidupan Api pas di MTS atau aliyah, apa aja sih perbandingan yang signifikan tuh yang terlihat banget jelas perbedaannya? Kalau sebenarnya pribadi sendiri belum bisa menilai, kan perspektif orang beda-beda. Cuman Ya, kalau tinggi bahasanya. cuman menurut Api sendiri banyak sih, ya kan. Mulai dari pola hidup, ya kan, horhiba, ya serius. Tapi emang horhiba ini mempengaruhi besar buat karakter mental ya. Iya banget. Bahkan pikiran kita juga lebih terbuka. Iya makanya. Bener kan? Tapi gini Pi, dari kemarin-kemarin yang udah aneh ajak podcast, ajak diundang ke sini, Iya. banyak dari mereka tuh yang lebih milih MTS. Karena apa ya? Di masa-masa MTS itu mereka di masa-masa itu mereka mencari jati diri. Itu gimana menurut Api? Sebenarnya enggak, kan perspektif orang beda-beda sekali lagi ya Iya. kan. Ya kalau mencari jati diri menurut aku pribadi nggak ada namanya cari jati diri. Jati diri kan itu diciptakan. Dibentuk. Iya, kita bentuk sendiri. Kita pakai bahasa. Ada yang pakai bahasa yang biasa orang pakai aja lah. Oke. Iya. Makanya jadi kalau emang setiap orang kan punya cerita. Kalau memang orang suka pas zaman mereka MTS ya silahkan. Tapi kan kita juga semua orang punya cerita sekali lagi. Jadi saya juga punya cerita. Kalau buruknya ya nggak perlu diulang lagi lah. Asik. Nah, kita udah mau berusaha move on, asik istilahnya. Iya. Tapi menurut Ane, ente kehidupan ente lebih berwarna tuh pas di MTS. Itu yang Ane Pasti. perhatiin. Bener kan? Iya. Masa-masa indah dengan teman-teman. Asik. Iya. Itu bener kan? Kenapa lebih milih aliyah sih? Apa karena lu udah lebih deket sama Allah? Kalau Gimana? sebenarnya kan semuanya selaras ya. Ya kan makin kita besar, kita kalau Api makin besar cenderung sudah kurang tertarik sama, kalau buat percakapan sederhana nongkrong sana sini udah kurang tertarik sih. Udah tinggi nih ya. Bukan. Enggak udah mainnya sama kalangan atas. Enggak, kan kita juga harus belajar dari banyak orang. Iya. Dan benar. sampai kita ada di toxic relationship gitu sama teman-teman. Iya benar. Karena kita juga harus sudah mikirin masa depan, benar. Nih, oke deh, langsung aja next pertanyaan kedua ya. Oke, ada yang mau dijelasin lagi, Pi? Dari MTS MA itu. Kenangan yang paling Api ingat deh pas MTS dan aliyah. MTS dulu. Yang paling inget Iya, yang paling Api suka menang banget, yang paling keinget banget. Kejadiannya kapan, di mana masih keinget, kebayang kan pasti ada tuh. Apa nih? banyak sih. Banyak. Yang paling terakhir itu yang baik yang buruk nih. Terserah sih, nggak apa-apa. Yang buruk intinya kan abis itu Api pasti bangkit, jelas kan. Amin. Jadi ada yang paling dikenang itu bareng almarhum. Iya makanya. Itu emang udah berat banget sih. Next aja. Anda juga yakin nggak cuma Api sih kalau dalam kenangan MTS banyak angkatan yang benar-benar terkenang di masa itu ya. Semoga almarhum ditempatkan di posisi Amin. yang terbaik ya. Oke next ya. Tadi pertanyaan kedua masih ingat apa? Yang kedua Santri baik-baik atau Iya, santri spesial. Spesial. Kenapa jawab santri spesial, Pi? Ya karena baik belum tentu spesial, tapi spesial insya Allah baik. Spesial. Iya. Oh, itu perspektif Api. Perspektif. Aneh duluan yang jawab. Karena baik itu belum tentu spesial.
Iya. Dan spesial udah pasti baik. Kenapa nih? Spesial yang Api maksud kayak gimana sih? Jadi spesial tuh kan baik juga perspektif. Iya. Wah, jangan gini dong, ayo Iya, dong kita iya. ulas. Oke. Kejadian-kejadiannya biar lebih asik. Ya spesial karena spesial itu nggak dimiliki semua orang dan nggak semua orang bakal ngerasain itu. Tapi kalau baik, insya Allah semua orang bakal ngerasain. Hal spesial apa sih yang Api rasain? Spesial itu ilmu. Terus pengalaman yang belum tentu bisa dirasain orang lain. Iya. Ya banyak lagi sih sebenarnya, kok bakal lama sih kalau mau dijelasin. Nggak apa-apa, ceritain dong biar asik. Santri spesial kayak gimana? Kalau kemarin sih Arifatan bilangnya ya suka nggak terlalu taat sama unsito, Iya. suka ngumpet dari masjid. Iya. Ya itu mah gimana sih? Kalau Api gimana nih santri spesialnya? Kalau seperti itu ya dulu bahkan jelek-jeleknya nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Jadi dulu emang bener-bener ngerasain yang namanya nggak ke masjid 4 tahun. 4 tahun Bukan nggak ke masjid sih, nggak tahfiz. nggak tahfiz ya? Iya, nggak tahfiz 4 tahun bener-bener. Nggak ngerasain serius 4 tahun. Cuman ya paling dalam 1 semester bisa 4 atau 5. Sisanya udah nggak ke masjid. Itu salah satu penyesalan sih memang. Jadi emang hitungannya kita ketinggalan start gitu. Bener. Ketika orang sudah ngapalin banyak, udah bisa tajwid lain, udah bisa baca Arab gundul, ya masih sayanya masih kurang bisa baca. Iya. Semua penyesalan itu terjadi udah kelas 10, kelas 1 MA. Iya, tapi kalau seseorang merasakan hal seperti itu, tapi kalau dia aware, dia sadar sama perlakuan yang dulu dia menyesali, tapi terus dia lebih ada motivasi kan ya. Api bener kan kayak gitu? Iya sih, emang malah ngerasa harus ngelakuin lebih lagi. Iya, buat ngebalap mereka yang udah jauh dari Api ya, lebih jauh lagi kualitasnya. Amin. Gimana lagi nih Bi? Aduh. Jadi juga sempet kan banyak banget cerita-cerita yang buruk soal Api. Tapi kan kita mau nggak mau harus nanggepin, walaupun ada buku kan tuh, ada tips bersifat bodo amat. Jadi Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Nah itu betul. Jadi kan kita diajarin supaya apabila ada orang yang ini ke kita, ada yang kurang suka atau caci-cacian, dan kita bodo amat. Tapi menurut Api ya nggak juga sih ya, siapa tahu itu bisa jadi bahan introspeksi buat kita. Ya, dulu kan Api ya masa lalu tapi dikit juga nggak usah. Nggak apa-apa, keluarin aja, open our mind. Jeleknya juga nggak apa-apa. Santuy Wi. Ya udah, dulu Api juga banyak banget penyesalan. Sekali lagi MTS itu penuh dengan penyesalan serius. Iya. Kalau Namanya wajar sih kalau kata Ane. Banyak loh yang ngalamin kayak gitu. Ane sendiri dulu kan kelas 7, kelas 8 sama masa-masa kayak gitu. Ya, makanya penyesalan tuh banyak, mulai ambil barang. Mungkin banyak teman-teman yang suka kehilangan. Ya Api mungkin di sini bisa minta maaf. Nanti kalau emang Api sanggup, pasti Api sanggup buat membayar semua dengan peradaban. Asik. Amin. Alhamdulillah. Karena emang kadang kan kondisi yang membuat kita terpaksa melakukan itu. Emang gak sepenuhnya tuh salah kita. Kalau kata Jalaluddin Rumi, tunjukkan kepadaku suatu enggak deh, bukan kata Jalaluddin Ruminya. Kata seseorang yang komentar buku fihi ma fihi, di belakangnya ada kayak gitu. Tunjukkan kepadaku suatu kebaikan yang di dalamnya tidak mengandung unsur keburukan, dan tunjukkan kepadaku suatu keburukan yang di dalamnya tidak ada sama sekali unsur kebaikan. Jadi meskipun kita melakukan kebaikan atau keburukan, itu pasti ada di antara keduanya. Sama, pasti ada baiknya, ada hikmahnya kan pasti. Iya. Meskipun merugikan orang lain. Gitu. Iya, jadi namun menariknya di sini ya Api dulu suka ngambil barang orang,
Padahal Api berkecukupan, orang tua masih cukup. Iya. Yang nggak tahu otak cuman bilang udah ambil aja gitu. Tapi Hobi. buat apa? Udah ambil aja. Nggak tahu emang pikirannya gitu. Hobi? Nggak tahu itu. Ya namanya juga penyesalan ya kan. Oke deh, langsung aja kita mungkin next nih ke pertanyaan berikutnya yang mungkin ini bakal ada beberapa jawaban dari penyesalan Api itu. Tadi pertanyaan berikutnya, pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan ketiga. Organisasi atau akademik? Akademik. Dua-duanya. Kenapa nih, Pi? Dua-duanya, Pi? Ya seperti yang Api udah ucapin tadi, pasti ada penyesalan. Ya kerugian di MTS dulu, belajar masih cabut-cabut, suka nggak disiplin. Sekarang baru nyadar kalau akademik itu penting, organisasi itu penting. Ya semuanya harus bisa sama-sama balance ya kan. Semakin hari kita kan semakin sadar semuanya itu penting, nggak ada yang nggak penting. Tapi ya pesan aja buat teman-teman, jangan pernah ngerasa kalau ada hal yang nggak penting, apa entah itu matematika, toh saya mau jadi apa gitu kan, mau jadi bos nggak perlu itu matematika gini kan banyak tuh anak-anak Gen Z sekarang ya kan, nggak tahu milenial, Gen Z rata-rata gitu. Ya saya bos, ntar ngapain belajar gini-gini punya anak buah, tapi kan nggak segampang itu. Makanya itu buat pesan buat temen. Itu kayak aneh merasa tersindir loh ente ngomong kayak gitu. Bukan. Enggak apa-apa. Kadang aneh bukan ini sih, bukan meremehkan matematika. Cuma aneh setiap belajar pelajaran materi baru di matematika selalu nanya ke gurunya. Saja kita belajar ini tuh buat apa sih? Belajar apa namanya? Yang segitiga, yang apa namanya? Trigonometri. Iya, aduh, buat apa sih kita beli somai gak kepake kalau kata Zawin. Iya, jadi saya lebih suka nanya apa manfaat dari sesuatu yang kita lakukan. Bukan berarti kita nggak belajar, tapi belajar tetap kok. Kalau Api gimana, Api sendiri? Kalau Api sendiri walaupun nggak bisa, kita tetap nggak boleh ngeremehin, kita nggak boleh ini ke guru banyak komentar, karena semuanya itu bakal bermanfaat gitu. Pasti ya. Menurut Api, semakin banyak orang ingin melakukan sesuatu, semakin banyak niat belajar walaupun itu sulit. Emang Api juga, Api kan susah ngapalin, susah matematika juga. Cuman ya ikhtiar aja, kalau kata kakak Api ikhtiar. Toh open book ujiannya ya kan. Iya. Tapi benar sih di Al-Mahfudat juga ada, di Mahfudatnya. Pasti saya kurang ingat, cuma intinya segala sesuatu yang kita pelajari itu pasti bermanfaat. Nggak mungkin kalau enggak. Pasti kepake suatu saat nanti. Nih dalam organisasi nih, Pi. Mungkin ini bentuk suatu balas dendam positif Api ya. Asik. Mulai dari kelas aliyah ya, Api ikut organisasi. Kelas 10 nih. Organisasi pertama kali apa? Iya, kelas 10. Apa tuh? Di Binaya. Iya. Jadi apa, Pi? Jadi apa? Jadi ini penanggung jawab grade di Binaya Tilawat Hafiz Terpadu. Oh, Biter ya? Iya, Biter. Oh, jadi gimana tuh sistemnya? Ya, jadi sistem pembelajaran atau? Enggak, dari semuanya Biter itu apa sih? Dan grade, penanggung jawab grade itu apa? Oh, jadi awal pertama kali emang nggak nyangka kalau bakal ditunjuk. Jadi emang dari awal terima kasih buat Ari yang waktu itu milih Api. Emang detik itu berharga banget. Detik itu mungkin ngerubah segalanya. Ya kan, karena berkat itu Api udah bisa belajar mempertanggungjawabkan amanah, mempertanggungjawabkan segalanya. Jadi Biter itu pengkaderan untuk calon mustami kelas 10 ke kelas 10. Sebelum menjadi mustami akan dilakukan kaderisasi untuk mempersiapkan mereka menjadi mustami. Ya. Selanjutnya penerus kita berarti kan. Betul. Berat nggak sih, Pi, ngejalanin itu? Berat, sekali lagi perspektif ya. Gimana perspektif Api dari tadi? Sumpah. Perspektif Api dong. Nggak apa-apa. Relatif kan. Oke, perspektif Api ya relatif. Jadi berat ya. Untuk pertama kali ngerasain organisasi, terus skalanya lumayan besar.
Ya kan sebelumnya belum pernah ngerasain organisasi apa-apa, taunya cuman ya keluar dari aturan orang, melonjak kemana-mana. Tapi diberi kepercayaan. Itu yang membuat Api pasti berubah. Ada tekanan gitu Ya, dari atas. alhamdulillah. Gimana caranya kita buat bisa nyontohin buat bawahan, bener gak sih? Saat itu udah mulai ngerti semuanya itu penting. Mulai dari walaupun struktur terkecil pasti bakal penting dalam organisasi. Kayak perkataan siapa ya? Kabas Totan. Iya, Kabas juga pernah bilang kayak gitu. Ya. Jadi sejak itu udah mulai sadar semuanya itu penting, nggak ada yang nggak penting. Walaupun itu sulit, coba dulu makanya. Organisasi selanjutnya nih Pi, apa Pi? Sebelum jadi gubernur. Asik. Ya, jadi setelah Binaya Tilawah Tahfiz Terpadu, selanjutnya ke organisasi pelajar. Langsung tuh. Alhamdulillah. Asik. Berarti emang Api ini salah satu orang yang ini ya dipandang di angkatan. Iya, Nyampe dipercaya kan ditunjuk. Alhamdulillah. Gimana Pi? Jadi ya emang gak nyangkal juga, karena kan saat itu ada kaderisasi untuk calon organisasi pelajar, LDK. ada LDK ya, latihan dasar kepemimpinan. Dan Api itu salah satu orang yang gak masuk 100 besar. Kan kita kurang lebih ada 690 santri. Iya, kurang lebih 690-an santri di angkatan 17 Defender itu. Nah, Api salah satunya, dan kemudian difilter lagi menjadi 100 besar. Nah, Api udah gak masuk itu. Soalnya ada lanjutnya. Ya udah, berarti Api nggak masuk. Ada kekurangan ya di diri Api. Tapi nggak apa-apa, Api udah sadar. Seenggaknya kita bermanfaat kan. Kalau dalam organisasi struktur kecil pun pasti bermanfaat. Bermanfaat. Tapi enggaknya kita tergantung. Iya, Api terima aja kan waktu itu nggak masuk 100 besar. Ya terima. Karena kedepannya tahu bakal diambil. Enggak, serius nggak pernah. Bahkan sempet nolak karena ya takut nggak bisa fokus. Proses penarikan Api ke kementerian gimana? Kan Api termasuk salah satu ini ya, kementerian. Iya. Wamen. Gimana tuh prosesnya? Jadi pertama ya seperti yang Api bilang tadi, nggak masuk 100 besar, apalagi 50, apalagi 20, 10 Iya, apalagi. enggak, Makanya. Jadi udah sempet, udah nggak ada harapan. Udah nggak bakal masuk ini. Tapi dari ada calon 20 besar saat itu ngajak Api buat diajakin jadi wakil menteri, tapi jelas lah Api saat itu nolak karena memang Api nggak masuk 10 besar pasti bakal nyakitin hati banyak calon-calon 50 besar yang lain. Iya. Masa yang lain yang lebih terpilih sebelumnya nggak masuk gitu kan. Terus ya Api juga mau fokus ngejar ini akademi ya kan, soalnya Api tertinggal jadi Api mau ngejar gitu. Jadi dikasih tahu mau gak Pi jadi wakil menteri gitu. Wakil menteri apa nih Pi? Kementerian Seni Olahraga dan Budaya. Kemensora. Kementerian paling apa ya? Paling glamor, paling terkenal ya. Amin. Di jajaran kabinet. Maksudnya santri itu lebih kenal menteri Kemensora daripada presiden. Nggak, kalau kata orang-orang dulu gitu lebih kata santri. Jadi saking seringnya buat acara nih. Oh ya, nih sekalian aneh tanya nih. Mungkin berat nih. Okay. Jadi Kemensora itu seperti yang kita ketahui ya, kementerian yang paling dikenal sama santri-santri, yang dimana kementerian itu paling sering ngadain event, acara, ya kan? Nah, di pandemi corona ini seluruh dunia jadi imbasnya dalam segala aspek. Bener kan? Nggak cuma Indonesia, nggak cuma Al-Zaitun, nggak cuma kita sebagai santri, tapi seluruh dunia dalam segala aspek. Ekonomi, politik, sekolah, pendidikan, itu semua kena imbasnya. Nah, jika Cina menerapkan lockdown dan Al-Zaitun Indonesia menerapkan PSBB, Al-Zaitun pun seperti itu. Nah, gimana nih Pi? Kan banyak ya yang dilema. Menteri Pendidikan pusing gimana cara mikirin sekolah biar tetap lanjut masuk. Nah, terus ekonomi, gimana caranya roda ekonomi tetap berputar. Terus Menteri Kesehatan, gimana caranya COVID ini benar-benar berhenti, gak nyebar lagi. Al-Zaitun pun seperti itu, gimana caranya mikirin santri tetap aman, sehat. Nah,
Satu nih, gimana cara Api sebagai wakil Menteri Kemenpora untuk tetap menjalankan organisasi Api? Organisasi tetap berjalan meskipun di masa pandemi corona ini. Gimana Api? Kan dalam SPPU untuk menggapai sebuah tujuan itu dibutuhkan 3 hal, yaitu sarana, prasarana, dan program untuk mencapai tujuan. Jadi kita kan di sini prasarana udah ada, sarana alhamdulillah juga udah ada, tinggal programnya. Terus untuk menjaga protokol kesehatan tuh bagaimana teknisnya, insya Allah dari Kemenpora sudah siap untuk menjalankan. Boleh dong kasih tahu sedikit bocoran. Oke. Karena biar asik, Oke. ya, biar penonton sedikit tahu. Ini kan sebenarnya nggak perlu diumbar, cuman ini buat Kalian aja nih penonton setiap podcast Toleransi Perdamaian yang dikasih tahu loh. Jadi ada program kita yang jalanin program dalam tahap perencanaan. Ada Sunmori gitu. Sunmori. Apa tuh? Sunday morning riding gitu. Riding apa? Iya. Ride Sepedahan. Gitu, mengemudi sepedahan gitu. Jadi kan sekarang lagi emang di luar anak-anak lagi gemar-gemarnya sama Vesmed gitu kan, Vespa Matic, jadi pada keluyuran kemana-mana. Cuman kadang nggak sesuai dengan protokol kesehatan. Karena motor kan rata-rata berboncengan berdua, gitu kan. Jadi kita Sunmori ini kita kan menggunakan sepeda. Jadi keuntungannya banyak. Kita pertama sehat, kedua program tetap jalan, tetap dengan protokol kesehatan kita juga, ke protokol kesehatan WHO. Jadi manfaatnya lebih lah kalau dibandingkan kita jogging gitu-gitu. Iya. Cuman kendalanya yang dalam kendala pasti sepedanya. Nggak semua santri punya ya. Jadi kita masih menggulung ide ke teman-teman yang lain supaya bagaimana supaya program ini tetap berjalan lancar dan semoga akan berjalan dengan baik. Kalau ya udah, kalau di masa afternal itu ada Krisomas, di masa Dharma Bakti General ada Oscar, di masa Dharma Bakti Defender ini dari Kemenpora ada apa Pi? Yang ada rutinitasnya. Avenue ada, masih banyak sih, cuman kan rahasia ya. Kurang spektakuler kalau kita bocor dari sekarang gitu. Biar lebih jadi surprise ya. Oke, benar. Oke deh, lanjut aja nih ya. Apa kan Pi? Tadi antara teman atau amanah. Tadi jadi milihnya apa? Jadi kalau kita ngejalanin amanah, kalau milih ya, temen ya amanah dulu. Tapi emang bakal berat. Amanah dulu. Insya Allah kalau kita jalan amanah kita bakal bareng teman-teman yang benar. Gitu. Kalau teman kan nggak semua benar. Jadi takutnya seperti yang diucapin tadi, takutnya ada di toxic relationship gitu. Makanya milih amanah dulu deh. Amanah dulu. Tapi misalkan temen kan selalu bilang, apaan sih? Kayak misalnya bahasa kasarnya gini lah ya. Ya lu jangan mentang-mentang udah punya jabatan, lu tuh dari dulu bareng sama kita. Lu jadi kayak gini tuh karena kita. Karena dukungan kita. Itu gimana Pi kalau kata Api? Ya memang benar, ada benarnya. Cuman kan semakin hari semua manusia akan bertumbuh. Ada kalanya kita bakal sadar. Gitu. Jadi Api ya udah jalanin, kita kan ngejalanin apa yang menurut kita baik. Tapi insya Allah temen bakal sadar pasti kalau emang kayak gitu. Cuman kalau bisa kan temen diajak juga, kita memberikan kursi, bagi-bagi kursi. Energi positif buat teman-teman yang lain. Jadiin staff lah ya. Iya. Biar sama-sama bermanfaat gitu. Sama-sama. Kita rangkul juga yang lain. Iya. Jadi baiknya bareng-bareng. Cuman kalau masih ada aja kan teman-teman yang masih suka belum sadar ya. Iya, santai. Open your mind. Gas ayo lah. Iya. Jadi tapi benar nggak sih kalau kata Api statement kayak gitu? Yang bilang udah giliran sekarang aja udah punya jabatan jauh, lupa daratan misalnya gitu. Ente dulu kayak gini karena siapa? Itu gimana menurut Api tuh? Ya perspektif. Nggak ya. Kalau perspektif Api itu benar adanya, ya kan? Iya. Ya
terima kasih buat teman-teman gitu. Terima kasih. Ya tapi memang kita nggak boleh lupa, tetap nggak boleh lupa sama teman. Iya sih. Iya karena dia ngebawa kita yang baiknya, buruk dikasih juga, kan buruk sebagai pelajaran kita juga. Tapi buat loncatan. iya kita kan pengen ngasih energi yang baik dong ke teman. Masa teman masih kayak gitu kita diemin. Jadi kita kalau bisa sebagai acuan gitu loh buat teman-teman yang lain. Apalagi Api kan sebagai salah satu orang yang berpengaruh kan di lingkungan Api. Pasti bisa lah ngajak teman-temannya untuk menjadi lebih baik. Ya. Gimana apalagi Pi? Antara teman dan amanah ini Pi? Ya awalnya mungkin agak sulit karena ya Api berasal dari teman-teman yang ya masih tanda kutip gitu kan, spesial sangat spesial serius sangat spesial, jadi ya mungkin akan berat. Tapi ada pernah dengar pepatah manusia yang memiliki pengalaman terburuk akan memiliki pengalaman terbaik nantinya. Semoga iya pelajaran terbaik. Pengalaman bener sih, beberapa kutipan ada, sekolah itu membuat kita pintar, namun pengalaman membuat kita bijak. Asik. Next deh. Aduh, kelamaan nih. Tadi pertanyaan kelima, mau kuliah dulu atau langsung kerja? Kuliah dulu ya? Kenapa Pi? Kuliah dulu Pi? Ya karena pendidikan penting. Kalau langsung kan kita tujuan kuliah belajar untuk cari kerja. Kalau kita udah kerja, kebanyakan orang udah nggak kurang minat buat belajar. Lupa ya. Kalau udah lama itu bener sih. Terus gimana lagi? Ya Api milihnya kuliah dulu. Kalau selagi kita masih cukup mampu, kuliah dulu. Tapi kan orangnya suka banget yang namanya nyari pengalaman. Kerja itu kan menambah pengalaman kita. Sekaligus ilmu juga dapat dong. Learning by doing. Asik. Iya nggak? Iya. Gimana tuh? Jadi kayak gitu juga. Ya kalau kita sempet, cuman kerja itu kan jadi sampingan. Kalau kita masih cukup, kerja itu sampingan. Tapi pelajaran nomor 1. Asik. Ilmu dulu lah ya. Bener kata Syekh Az-Zaitun. Antara ekonomi dan pendidikan, gula dan semut. Pasti ekonomi itu uang itu pasti bakal ngikutin orang pinter, orang yang berpendidikan. Iya, bener banget itu pasti. Bener kan? Siapa sih? Steve Jobs ya kan? Alibaba. Siapa nama aslinya? Jack Ma. Mark Zuckerberg ya. Rafli Nur Rahman. Wakil Menteri Kemenpora. Asik. Udah Bi, lagi Bi. Udah itu aja. Terakhir yang tadi, nikah atau karir? Nikah. Kenapa? Ya karena karir bisa dikejar, tapi jodoh tuh mungkin bakal sulit nyari yang jodoh dari nol sama kita gitu. Oh ya. Atau karena pengen berjuang bareng, mau nyari yang satu karir, mau berjuang bareng. Iya benar, berjuang bareng berjuang dari bareng. nol. Asik. Jadi berarti nikah tanpa punya modal apa-apa. Ada modal. Modal mah ada. Modal mah ada. Jadi ya sebenarnya kan kalau kita dari nol juga kita bisa ngelihat kesetiaan pasangan kita. Asik. Karena kalau cowok, kalau suami dinilai ketika punya segalanya, tapi ngelihat kesetiaan wanita ngelihat dari kita nggak punya apa-apa. Asik loh, langsung bisa langsung ada sendiri. Jadi kayak lagunya siapa sih? Yang aku tak punya harta, yang aku punya hanyalah setia gitu dah. Lagu siapa sih Pi? Lagu ini siapa? Nggak tahu. Sama nggak dengerin lagu. Oke deh Pi, masih ada yang pengen dijelasin lagi Pi? Pesan deh, satu pesan buat para penonton atau apapun itu, terserah Pi. Motivasi ya. Oke. Pesan dari Api, lakuin yang kalian bisa, berusaha, jangan sampai menyesal gitu. Jangan sampai menyesal. Satu motivasi Pi. Sebenarnya motivasi terbesar Api ya Mahat sih sebenarnya. Mahat ya? Iya Mahat. Masya Allah. Jadi tujuan Api kan
mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan yang nyata. Iya. Rasa irsyad nih. Iya, mirip-mirip. Bagus. Oke, udah Pi. Dah. Nih, satu motivasi lagi dari Ane buat kalian semua. Motivasi terbesar adalah diri kalian sendiri. Betul. Iya. Benar nggak? Iya, benar. Motivasi sebagus apapun dari orang hebat, dari orang yang dipandang, dari orang besar, tapi dari diri kita sendiri nggak ada perubahan, itu nggak akan bisa. Ya, jadi motivasi terbesar kita masing-masing adalah diri kita masing-masing. Betul. Termasuk kalian, kita semua. Oke, karena berhubung waktu sudah terlalu larut kita. Minum dulu, Pi, boleh? Oke, minum. Hamayim, satu-satunya. Saya baru ngeh loh. Kemarin ngeliat postingan di Facebook, Hamayim itu satu-satunya botol air minum kemasan yang ada nama Indonesia. Boleh dicek sendiri di minuman apapun itu, merek lain, satu-satunya yang ada nama Indonesia. Hamayim Indonesia. Produksi apa nih? PT Samudra Mangun Kencana. Asik. Di toko banyak, toko Mahat. Oke, sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan sampai habis. Assalamualaikum, merdeka. Kalau sadayana sahabat-sahabat toleransi dan perdamaian, pastikan pencet tombol suka, pastikan berlangganan, Tuliskan tanggapan anjeun. terakhir bagikan ke seluruh dunia ya. oke.